potensi di sekitar kawasan garis pantai yang cukup panjang di Kabupaten Kendal itu. Nah, itu tidak cuma dari sektor pariwisatanya, tapi di sana juga banyak teman-teman para ini yang membudidayakan tentang ikan. Ya. Dan di sana juga banyak teman-teman yang mengolah ikan yang tangkapan itu menjadi bernilai atau punya value added yang bagus, sehingga nanti kalau kita bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain, apalagi punya bupati baru yang ibaratnya sudah lama di luar negeri, kok nanti bisa membangun sebuah channeling yang baik, ada pasar ekspor ke sana, potensi laut di Kabupaten Kendal sangat potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Cahyanto MM. Beliau adalah pasti seorang bisnismen dan Ketua Kadin Kabupaten Kendal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat Pak Bambang Sadono. Ya, baik. Ini di beberapa daerah, tepatnya di 21 daerah kabupaten kota termasuk Kabupaten Kendal akan mempunyai pemimpin baru, walaupun sebagian ada yang petahana. Nah, tentu saya ingin mengajak diskusi dengan Pak Cahyanto mengenai prospek atau harapan-harapan ke depan di bawah kepemimpinan yang baru. Saya akan mulai dengan bagaimana situasi perekonomian atau bisnis saat ini di Kabupaten Kendal, Pak. Ya, selamat pagi Pak Bambang Sadono. Tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Kendal, hampir sama dengan yang dirasakan oleh teman-teman kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah khususnya ya. Karena era pandemi ini memang sedang melanda, kita harus bagaimana bisa mensikapi, mensiasati dengan berbagai macam hal yang terkait dengan terpaan-terpaan isu pandemi COVID-19 ini. Tapi sama dan mendukung apa yang disampaikan oleh Ketum Kadin Jawa Tengah kemarin, ya. Kita harus tetap optimis karena meskipun ada pandemi, hidup tetap berjalan terus lah, kira-kira seperti itu. Tidak bisa berhenti, oke? Ya, baik Pak Cahyanto. Kalau tidak salah Pak Cahyanto ini kan bisnisnya di bidang kuliner ya. Jadi Pak Kukir juga mengatakan mungkin bisnis di bidang medis, bidang kesehatan, termasuk kuliner itu yang agak bisa bertahan. Bagaimana Pak? Ya, betul yang disampaikan oleh Pak Kukir selaku Ketum Kadin Jawa Tengah. Jadi menurut hemat saya, yang namanya di era pandemi ini yang menghantam seluruh sendi-sendi, terutama dunia usaha ini luar biasa. Saya masih punya harapan, tetap optimis karena ini tidak menimpa kepada kita, khususnya di Kabupaten Kendal saja, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yeah. Para pengamat ekonomi juga mengatakan bahwa ini hal yang sulit diprediksi. Lain dengan resesi ekonomi tahun 98 kemarin itu. Banyak teman-teman yang eksportir malah maaf tanda petik kalau ada resesi ekonomi nilai tukar rupiah anjlok, tapi dia kalau bisa ekspor malah
Ya, mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, ya, menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan bagaimana situasi perekonomian di Kabupaten Kendal, prinsipnya tetap mengalami penurunan daya beli, tapi ya, saya selaku Ketua Kadin Kabupaten Kendal tetap memberikan motivasi, mendorong teman-teman. Yang pertama, tolong jadilah agen perubahan. Apa artinya? Ini Kabupaten Kendal sebetulnya cukup seksi, menarik, ya, tapi ketika kita ini tidak bisa menangkap peluang itu, maka kita itu nanti akan tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya, tidak cuma hanya orang kreatif dan inovatif saja yang selalu melihat peluang, tapi harus bisa menjadi agen perubahan di bidang dunia usaha khususnya. Jadi kondisi perekonomian tetap berjalan baik meskipun ya ada penurunan tentang omset dan seterusnya itu. Tapi biasalah Pak, ini ya. semua memang sedang kita hadapi bersama itu. Ya, Pak Cahyanto, sebenarnya kan Kendal ini diprogram untuk tumbuh menjadi sangat besar karena dulu ada kawasan ekonomi Kendal (KIK), sekarang bahkan disahkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Ini seberapa jauh memberi manfaat bagi perekonomian di Kendal nanti, Pak? Ya betul, jadi Kendal ini tadi yang saya sampaikan sebetulnya salah satu daerah atau kabupaten penyangga ibu kota provinsi Jawa Tengah dan sudah diputuskan oleh pemerintah menjadi kawasan ekonomi khusus. Ini sebetulnya mempunyai satu peluang besar untuk bisa maju, tumbuh, berkembang menjadi yang lebih pesat. Karena apa? Dengan nanti menjadi kawasan ekonomi khusus, ini banyak investor atau orang pemodal yang kita harapkan bisa masuk untuk menanamkan modalnya, sahamnya di Kabupaten Kendal, sehingga bisa memberikan side effect dan multiplier effect yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kendal. Semisal Ya, ada yang namanya tentang pengangguran lah, ada yang namanya tentang uh, teman-teman UMKM yang mungkin butuh bapak angkat, yang bisa nanti kita connectingkan, kita kolaborasikan dan seterusnya. Tapi yang jelas kami tetap memandang KEK ini akan menjadi salah satu momen yang strategis untuk kemajuan Kabupaten Kendal ke depan. ya. Jadi seperti yang dikemukakan Pak Ketua Kadin Jawa Tengah, kalau pandemi ini selesai, ini Jawa Tengah akan jadi luar biasa. Kira-kira Kendal juga akan mulai bangkit lagi, Pak, ya kira-kira? Pasti Pak, insya Allah. Jadi kalau nanti pandemi ini bisa dikendalikan, Ya, isu corona ini, kita harus tetap pintar-pintar untuk bersahabat hidup dengan corona ini entah beberapa lama, tapi yang pasti kalau ini sudah nanti bisa dikendalikan, syukur bisa normal full, ini ekonomi pasti akan menggeliat yang luar biasa. Kendal pasti akan ikut mendapatkan dampak yang signifikan lah, kira-kira seperti itu. Karena secara geografis Kendal ini kan daerah penyangga kan, nempel di ibu kota provinsi Jawa Tengah, dan juga sebelah barat kami ini ada Kabupaten Batang yang ada kawasan industri Batang Terpadu yang menjadi kawasan ekonomi masuknya investor yang mungkin menurut hemat saya terbesar se-Asia Tenggara, tidak cuma di Indonesia itu, kira-kira seperti itu. jadi kira-kira bisnis di Kendal ini dapat kanan kiri, Pak, ya? Dapat imbas dari Batam, dapat juga dari Kendal sendiri, dapat dari Semarang, gitu ya, Pak. Pak Cahyanto, saya kan melihat memang nature seorang bisnismen ini kan ulet, ya. Eh, Lihat sejarah penjenengan kan luar biasa itu, keuletannya mulai seperti apa gitu. Jadi mungkin kesulitan semacam ini juga menimbulkan kiat-kiat baru atau strategi baru bagi para bisnismen di segala level, Pak.
Jadi saya itu mengenal Pak Bambang yang ketika itu masih muda, sekarang malah tambah lebih muda lagi itu. Saya dulu itu temannya wartawan Amal Kusnadi, Bapak pasti Oh kenal itu kan. iya, Iya, itulah saya menjadi agen koran di Kudus karena iya, saya aslinya orang Kudus kan, Amal Kusnadi juga Kudus. iya, iya, Jujur aja saya berani mengatakan hanya orang-orang media atau koran ini yang sebetulnya punya good knowledge. iya, Orang yang siap untuk bisa menangkap sebuah perubahan-perubahan zaman yang ini menempa menjadikan diri saya ini tidak mudah untuk patah semangat. iya, Memang saya diajari oleh keadaan sejak kecil sampai dengan tua seperti ini itu ya saya punya filosofi di dunia pasti ada masalah, Pak. iya. Tapi yakinlah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja. Sehingga ya kita harus menerima dengan apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Pandemi ini realita yang harus dihadapi, yang harus disikapi, yang harus diantisipasi. Kita harus tetap happy, Pak. Nggak boleh imunitas kita ini nanti turun, malah susah kita ini nanti. Ya, masih banyak peluang Iya, yang bisa kita tangkap ketika iya, kita ini betul-betul bisa mempunyai spirit sekaligus juga daya tangkap tentang perubahan zaman. iya, Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan yang sangat berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, taruhlah kebutuhan primer, iya, itu menjadi peluang usaha yang iya, sebetulnya paling mungkin dan paling bisa dilakukan yang terbaik saat ini. Jangan meningkatkan yang sekunder atau tersier iya. lagi lah. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi tetap aja ada peluang Pak ya. Sedikit tadi menyinggung Pak Amal Kusnadi, sayang sekali ya, masih muda beliau, sudah pergi lebih dulu ya. Apa kita lanjutkan ya? Ini Kendal ini dari periode ke periode pemerintahan Pak Bupati, kemudian sekarang terakhir Bu Mirna dan sebagainya itu kan tumbuh terus kelihatannya Pak ya, terutama dari segi ekonomi. Menurut Pak Cahyanto, apa saja sebenarnya yang sekarang sudah menjadi potensi Kendal di perekonomian? Ya, jadi Kendal ini kan ketika ada kawasan ekonomi kawasan industri Kendal itu sebetulnya banyak dilirik para investor. Maaf saya tidak akan pernah menyebut namanya investor asing atau Ya, lokal atau dalam negeri, itu tanda petik pantang bagi saya, ya, Bambang ya. Investor itu bagi saya adalah orang yang menanamkan modal di satu daerah, kalau kita bicara konteks Kendal. Jangan dikonotasikan atau dipecah menjadi ini asing, ini dalam negeri atau lokal, itu nanti malah tidak bagus menurut saya. Pokoknya siapapun yang menanamkan modal itu di Kabupaten Kendal namanya investor. Ini yang menjadikan kita kuat, tidak mempunyai satu pikiran-pikiran liar yang tidak baik, sehingga kita itu harus selalu sinergi. ya, Nah, Kendal ketika ada kawasan industri Kendal, sebetulnya kita tinggal mempush bagaimana mempercepat, mengakselerasi perekonomian ini ke depan menjadi baik. Sampai dengan hari ini sebetulnya sudah ada perubahan-perubahan yang baik ke depan ke arah maju. Nah, mudah-mudahan nanti kita punya bupati yang punya background pengusaha sekaligus berpendidikan yang tinggi di luar negeri, ya kan? Nah, itu mudah-mudahan nanti akan mempunyai wawasan yang global lah, kira-kira seperti itu. Kadin siap untuk bermitra untuk bagaimana mempercepat membangun Kendal sesuai dengan visi misinya kan, menjadikan kota Kendal sebagai kota industri dan pariwisata. Itu pas ini dengan visi misi Kadin itu. baik Pak Cahyanto, kebetulan nanti Bupati ini usianya masih muda dan latar belakangnya juga bisnis. Kira-kira apa saja yang diharapkan oleh kalangan bisnismen di Kendal? Oke, Pak Bambang, kalangan pengusaha, pelaku usaha, bisnismen
Ya. Itu yang dibutuhkan adalah kebijakan seorang kepala daerah. Ya. Bupati Kendal ini kita harapkan nanti bisa membuat sebuah regulasi untuk bagaimana memberikan iklim yang sejuk, yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya perekonomian khususnya di Kabupaten Kendal. Sehingga teman-teman yang tergabung di dalam Kadin Kabupaten Kendal ini dengan leluasa untuk bagaimana mengembangkan sebuah kreativitas, inovasi, menjadi agen perubahan, menjadi satu sosok pengusaha yang tidak cengeng, dan ini mempunyai sebuah wawasan yang global, sehingga apa? Kita itu pokoknya jangan sampai dihambat atau terhambat dengan situasi yang seolah-olah langit mau runtuh, mendung gelap. Ini nanti tidak akan memberikan satu spirit yang hebat kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin. Jadi prinsip Pak Bambang, kami sangat senang terpilihnya Mas Diko ya ini. Dengan umur anak saya ini sama nih. Tapi ya karena sudah dipilih oleh rakyat, diberikan amanah nanti setelah dilantik menjadi pemimpin saya tetap taruh hormat. Mari bersama kami yang ada di dalam Kadin Kendal ini untuk bisa bermitra, bersinergi dengan satu filosofi sekumpulan orang-orang biasa. Kalau berkolaborasi, bersinergi itu akan menjadi kuat dibandingkan dengan orang jenius tapi terisolasi, kira-kira seperti itu. Pak Cahyanto, kira-kira potensi apa saja sebenarnya yang khas, yang kuat di perekonomian Kendal ini? Poin tentang potensi kita itu sebetulnya ada di pantai, menurut saya. Jadi nanti misalkan Bupati, Wakil Bupati bersama teman-teman BRI yang saya pimpin juga di Kabupaten Kendal kan, Perhimpunan Hotel Restoran, kalau mau men-set up itu sebetulnya potensi di sekitar kawasan garis pantai yang cukup panjang di Kabupaten Kendal itu. Nah, itu tidak cuma dari sektor pariwisatanya, tapi di sana juga banyak teman-teman para yang membudidayakan tentang ikan. Jadi di sana juga banyak teman-teman yang mengolah ikan yang tangkapan itu menjadi bernilai atau punya value added yang bagus, sehingga nanti kalau kita bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain, apalagi punya bupati baru yang ibaratnya sudah lama di luar negeri, kok nanti bisa membangun sebuah channeling yang baik, ada pasar ekspor ke sana, potensi laut di Kabupaten Kendal sangat potensial untuk dijual ke mancanegara, seperti itu, Pak. Ya, juga posisi laut tadi, posisi pantai, mungkin juga untuk perhubungan Pak ya, karena pelabuhan katanya mau dikembangkan. Ya, itu kalau saya melihat master plan-nya yang ada di kawasan industri Kendal, itu sebetulnya kan ada satu space yang dipersiapkan untuk bagaimana mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Kendal yang sudah ada sebetulnya. Tapi ini kan skalanya, maaf saya tidak punya kompetensi menilai pelabuhan yang sekarang ini, tapi yang jelas ketika nanti banyak perusahaan-perusahaan bertengger di sana, saya yakin nanti pasti akan connecting juga dengan Tanjung Mas Semarang lah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kapal-kapal besar bisa mendarat di sana, sehingga nanti bisa mengangkut produk-produk yang dihasilkan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Kendal itu, Pak. Pak Cahyanto, tadi pernyataan Pak Cahyanto menarik. Kendal potensinya besar, dikembangkan, mungkin akan menjadi peluang bisnis yang sangat besar. Tapi jangan sampai justru warga Kabupaten Kendal sendiri tidak bisa memanfaatkan. Nah, syaratnya apa supaya bisa memanfaatkan?
Saya di berbagai kesempatan bersama teman-teman Kadin itu sering mengedukasi kepada masyarakat, dan kesempatan ini juga mudah-mudahan bisa didengar, ditonton oleh Bupati, Wakil Bupati terpilih. Masyarakat harus diedukasi agar ada suatu perubahan pola pikir atau mindset itu. Karena apa? Untuk menyambut perubahan yang ada di Kabupaten Kendal dengan ditetapkannya Kendal menjadi kawasan ekonomi khusus, kalau nanti tidak ada sebuah gayung bersambut perubahan mindset atau pola pikir masyarakat, yang saya khawatirkan adalah nanti para pelaku usaha, masyarakat warga Kendal tidak bisa menangkap peluang yang bagus seperti itu. Sekali lagi yang saya takutkan jangan sampai menjadi penonton di kandang sendiri. Itulah kira-kira Pak Bambang. Makanya Kadin itu selalu kita turun ke teman-teman pelaku usaha UMKM. Coba saya berikan satu motivasi. Produk-produk saudara ini sebetulnya sudah bagus. Tapi kadang ada yang mungkin packagingnya yang perlu ditingkatkan, terus higienitasnya yang perlu ditingkatkan juga, termasuk kapasitas produksi. Harus diingat, buyer itu mesti tanya salah satunya adalah itu, kapasitas produksi. Nah, ini memang membutuhkan satu penyadaran kepada kita semua, khususnya UMKM, yang mungkin permasalahan klasiknya kan biasanya di permodalan. Kalau ditanya masalahnya apa, mesti modal. Padahal saya selalu mengatakan modal itu sebetulnya nomor 7. Nomor 1 itu ya jelas basic pasar. Apa artinya punya modal tapi tidak punya pasar? Lah produknya mau dibeli siapa, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau nanti Bupati, Wakil Bupati sebagai nahkoda Kabupaten Kendal ini sudah dilantik, kemarin saya ketemu dengan Wabub terpilih, akan langsung gaspol untuk merealisasikan janji-janjinya membawa Kendal menjadi kota industri dan pariwisata. Kita tunggu aja Pak, actionnya. Ya, Pak Cahyanto ini kan kebetulan bukan hanya praktisi bisnis ya, tapi kan kelihatannya juga punya bakat mengajar juga, karena itu tadi jadi sudah mengajar. Sekarang masih mengajar di mana aja, Pak? Ya untuk menyalurkan dengan wajar Pak. Hobi menjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kabupaten Kendal, kadang ya diundang di berbagai perguruan tinggi menjadi dosen tamu, seperti itulah. Ya supaya apa yang menjadi ide saya sejak kecil menjadi seorang guru itu bisa tersalurkan, terlampiaskan dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Ya pokoknya kita itu sebetulnya di dunia ini atau di kehidupan sekarang itu saling belajar lah. Tidak ada yang pintar kecuali orang yang gelem sinau, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau begitu para yang aktif giat di bidang usaha pun harus belajar terus gitu, kira-kira Pak? Maaf, diulang, ini putus tadi? Ya. Nah, artinya para pelaku usaha ini juga harus mau belajar terus gitu. Maaf, diulang Pak Bambang? Ya. Apakah para pelaku usaha itu berarti harus belajar terus? Oh iya, ya harus Pak. Jadi hidup ini sungguhnya adalah pembelajaran. Belajar apa saja. Maaf, saya sering mengatakan pada teman-teman para pengusaha di Kabupaten Kendal itu, tidak ada ruginya orang yang pinter sembarang barang. Pokoknya pinter sembarang itu pasti tidak pernah akan ada ruginya. Termasuk menjadi wartawan itu. Itu Pak, jadi kita kalau kepengen bisa meraih yang namanya good knowledge, ya kan, good skill dan seterusnya, ya harus belajar. Apa saja harus kita pelajari sehingga kita akan bisa menjadi manusia yang utuh untuk menangkap semua perubahan yang ada di
depan kita ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Baik Pak Cahyanto, terakhir mungkin panjenengan bisa menyampaikan harapan-harapan baik kepada pemerintah, kepada teman-teman pelaku bisnis, kepada investor-investor besar. Monggo, apa harapan Kadin Kendal? Baik, Pak Bang, harapan kami sebagai wakil teman-teman yang ada di Kadin Kabupaten Kendal, yang pertama pada pemerintah Kabupaten Kendal yang akan segera dilantik Bupati Wakil Bupatinya yang terpilih, kami harapkan nanti bisa bersinergi, bisa bermitra dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Kabupaten, kota manapun, kalau bupati, wakil bupatinya kok mesra, harmonis dengan Kadin, yang di sana adalah kumpulan para pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin, insya Allah akan bisa cepat maju. Harapan kami, Mas Diko, Pak Basuki ini nanti teman-teman Kadin pokoknya siap bekerja sama untuk bagaimana membangun Kendal yang lebih cepat maju berkembang. Kepada para pelaku usaha, para pengusaha yang ada di Kadin Kabupaten Kendal, kami harapkan jangan hanya sekedar pinter meratapi ini isu pandemi COVID, ya kan? Tapi biarkan itu berjalan bersahabat dalam kehidupan kita. Kita tetap selalu mencari peluang-peluang apapun yang memungkinkan dan bisa kita lakukan, tetap kita lakukan. Karena hidup ini tetap berjalan terus kebutuhannya. Nggak mungkin kita itu berhenti untuk makan, itu nggak mungkin kalau nggak memang SK-nya dicabut sama Gusti Allah kan. Nah, oleh karena itu kita tetap bagaimana mengembangkan daya kreativitas, inovasi, dan tadi pesan saya harus menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Pelaku usaha yang bisa menjadi agen perubahan itu nanti pasti akan menjadi pionir. Paling tidak menjadi trendsetter yang ada di lingkungannya. Ya. Yang terakhir pada masyarakat Kabupaten Kendal, kami harapkan sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk segera menyadarkan diri kita, mengubah pola pikir yang mungkin selama ini Kendal mempunyai predikat yang sebetulnya sudah bagus. Kendal beribadat. Ya. Sebagai sesantinya Kabupaten Kendal, itu sebetulnya tidak cuma beribadat itu melakukan amalan-amalan ibadah makdoh, khususnya bagi para pemeluk agama Islam, tapi itu kan sesantinya kan bersih, ya kan? Beribadat itu kan bersih, termasuk rapi, indah, yang terakhir itu adalah tertib. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita ini jangan sampai berhenti untuk berpikir, tapi harus berani melakukan satu tindakan yang out of the box lah. Kira-kira seperti itu Pak Bang. Jadi kita harus berani keluar dari kotak kalau mau maju. Tapi kalau kita itu di dalam tempurung, ditutup, ya sudah, kita nanti akan menjadi penonton di kandang sendiri, dan yang paling saya takutkan adalah kita bisa malah menjadi anak ayam yang mati di lumbung padi. Naudzubillah min dzalik. Mari kita harus melakukan yang terbaik untuk kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Kendal. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Cahyanto MM, Ketua Kadin Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan harapannya bisa sinergi dengan Bupati dan Wakil Bupati yang baru sambil menyongsong berakhirnya pandemi, mempersiapkan perekonomian Kendal yang jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.